Nah, sekarang kita masuk ke, tadi kita udah bahas ya, empat parameter buat kita ngebangun ini, dasar-dasarnya aja. Nah, kita lebih mendetailkan lagi ke bagian kelistrikan. Nah, kelistrikan ini sangat penting karena kandang ini kan full otomatis. Kalau yang saya ya, full otomatis, minum, pakan, ada lift pakan, semuanya otomatis. Jadi faktor utama untuk menggerakkan itu semua mesin itu adalah listrik. Nah, listrik itulah yang kita bakal pasang, dan kita sudah pasang 3 pas, kita tarik dari gardu terdekat dengan jarak beberapa. Nah, dari listrik itu nanti kita ada bikin namanya panel utama listrik. Panel utama listrik itu mungkin kalau misalkan bisa dilihat tuh ada mobil yang lagi parkir di sana. Itu nanti adalah panel utama listrik kita. Dan di sana juga ada 2 genset. Karena di sini makhluk hidup yang ada di dalam ini perkiraan 60.000 ekor dan kandangnya kedap udara. Ketika fan tidak beroperasi dan sistemnya tidak beroperasi, amoniak naik, itu banyak lah efeknya itu banyak. Nah, makanya kita menggunakan genset 150 kVA yang efektifnya di 100% itu hanya 120 kVA atau 120.000 watt. Nah, kenapa? Harusnya kan berlebih. 120.000 kVA itu berlebih untuk 2 kandang. Kembali lagi, untuk dianalisis resikonya, ketika kandang, sebenarnya bisa genset itu saya bikin 60 kVA, 60 kVA. Tapi kalau misalkan satu genset bermasalah dan listrik lagi padam, satu genset itu tidak bisa mengcover 2 kandang. Mau nggak mau, kita harus bikin atau kita harus menyiapkan genset 2 unit setingkat 150 kVA yang bisa menampung untuk 2 kandang. Ketika genset 1 ini bermasalah, genset 2 juga bisa backup untuk 2 kandang. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau kandang saya ini terlintas oleh sutet ya. Ini kenapa kalau dilihat dari lahan saya, dari clearing area, ini kita turunin kurang lebih 5 meter. Dan di bagian bawah itu kita naikin 5 meter untuk supaya apa? Karena dari pihak PLN sudah ngecek, ada batas efektifnya gelombang loncatan listrik itu ada teorinya. Makanya dari atap saya ke atas itu tuh kurang lebih 9-10 meter itu udah aman dan PLN sudah nge-approve terhadap itu. Nah, tapi bukan sebatas itu saja. Saya saya juga memikirkan ketika angin di sini kencang atau kabel sutet itu putus, panel utama saya itu harus secure. Makanya saya harus lakukan namanya grounding test. Grounding test itu fungsinya untuk mengamankan ketika ada lonjakan listrik, mau baik pun dari PLN pun atau dari manapun, dia otomatis dia nge-shortcut atau memutuskan untuk pengaman. Grounding test itu yang wajib kita lakukan. Nah, karena di sini semuanya full otomatis, tidak lupa juga kita pasang penangkal petirnya. Karena ketika kita tidak menggunakan penangkal petir, semua sekali tembak tuh petir, semua barang-barang elektronik kita atau climate control, semua berbau komputer di dalam, itu blast semuanya konslet atau semuanya kebakar, dan itu investasinya sangat tinggi. Equipment bisa terhadap investasi ini di perbandingannya kurang lebih 60-70% dari total pembangunan kandang. 60%-nya itu equipment, 40%-nya itu konstruksi. Tergantung konstruksinya, pilihannya dari kita. Konstruksi saya sedikit berlebih, speknya sedikit idealis. Kenapa? Karena ya saya pengen yang terbaik buat kandang ini, karena dari bisnis plan saya, investasi saya itu untuk jangka panjang 20-25 tahun ke depan. Nah, itulah kita untuk membahas lebih untuk listrikan dan keamanan untuk kandang.
Berarti semua perlu dipertimbangkan semua Dipertimbangkan. ya, Pak? Matang semua. Karena kita mainnya semua, lain-lain juga. karena kita semuanya main baja, main besi, semua pengantar listrik semua. Makanya harus kita pikirkan. Penting buat diperhatikan. Diperhatikan. Kita harus pikirkan petirnya, kita harus pikirkan lonjakan listrik, kita pikirkan kalau 3 pasnya hilang. Biasanya hilang pas tuh biasa orang bilang dari 3 hilang 1. Itu juga kita pikirkan. Nah, itu semuanya harus dikaji di awal. Tapi 4 yang tadi di awal itu sudah selesai dulu, tanahnya udah dibeli, untuk bangunnya baru kita bahas masalah teknisnya. Begitu. Tapi pasti